Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, tempat bercakap lu. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian biar mereka tahu, mereka paham tentang kisah tiga bersaudara ini sebenarnya. Nah, oke, kita masuk ke ceritanya. Check it out. Nah, jadi aku pelajari dari kisah tiga bersaudara ini. Sebenarnya aku nggak sanggup ceritain ini, tapi untuk pembelajaran buat kita semua, sebaiknya aku ceritain. Nah, oke. Jadi kisah tiga bersaudara ini semuanya itu perempuan. Yang duanya lahirnya itu cuma beda 1 tahun. Kemudian yang satunya itu beda 14 tahun sama anak yang kedua ini. Kemudian waktu itu mereka memiliki Nah, watak mereka berdua ini berbeda. Pokoknya anak pertama itu wataknya beda, anak kedua juga wataknya beda. Apalagi anak ketiga ini loh yang paling pas aku baca kisahnya, anak ketiga ini dan anak pertama yang betul-betul kita bisa ambil hikmah dari tiga bersaudara ini loh. Nah, jadi begini, anak pertama dia sekarang umurnya 21 tahun. Dia sudah menjelang semester 7. Sedangkan anak kedua dia menjelang semester 4. Semester 5. Semester 5. Nah, anak terakhir dia sekitar kelas aku salah, teman-teman. Anak terakhir ini dengan anak kedua itu bedanya 8 atau 9 tahun, karena adiknya yang ini, yang terakhir itu dia baru mau kelas 2 SD. Nah, anak pertama ini wataknya keras kepala, sebenarnya keras kepala, tapi hatinya baik. Walaupun dia selalu, ya kalau mau dibilang dia tersiksa dalam keluarganya, karena dia kan kakak, jadi otomatis dia yang ngerawat adik-adiknya. Tapi ada satu hal yang tidak mungkin dan tidak mungkin terjadi sama kita. Gini, anak pertama ini mulai dia sekolah apa ya, tingkat dasar lah, dia TK, pokoknya dia TK. Dari situ umur 3 tahun atau 4 tahun dia mulai merasakan namanya kekerasan. Sedangkan anak kedua dia tidak pernah mendapat hal itu. Nah, anak pertama ini selalu dibully, disakiti, dicaci maki, dipukul, diapa sama mamahnya, pokoknya sama orang tuanya. Sampai di sekolah dia juga kan butuh teman, butuh perhatian dari teman-temannya, dari gurunya, tapi dia tidak. Teman-temannya, gurunya nggak ada yang peduli. Sampai ya dia waktu
sekolah dasar dia jadi pemberontak. Kenapa dia jadi pemberontak? Karena di rumahnya dia nggak dapat perhatian, dia nggak dapat kasih sayang, ya jadi kayak gitu. Nah, pada saat dia mulai SMP, dia sudah mulai mengenal namanya organisasi. Dia ikut apa? Dia ikut Pancak Silat. Kenapa dia masuk ke situ? Alasannya dia mau balas apa yang ada dalam hatinya, dia keluarkan dari organisasi itu. Dia memukul, artinya dia sudah hatinya tenang. Nah, kata psikolog, kalau anak umur 4 tahun sampai umur 10 tahun dia dimaki, dicaci maki, dipukul, otomatis dia besarnya akan jadi pemberontak. Yang saya baca. Nah, sedangkan anak ini sifatnya kayak gitu. Dia nggak mau dengar siapa-siapa, nggak mau apa. Nah, dia itu kayak orang yang betul-betul dalam hatinya, aku mau balas dendam sama ini orang. Aku nggak mau diperlakukan terus kayak gini. Anak pertama ini sampai sakit hati, dia lari dari rumah. Karena apa? Dia capek tiap hari dimarahi sama mamanya. Sampai pusing aku ya, kasihan kali anak ini. Nah, lanjut, dia SMA. Pas dia SMA dia mulai memberontak. Dia kenal perkelahian. Apapun yang ia lakukan, dia sampai berkelahi sama cowok loh. Gurunya pun dia tantang. Walaupun anak ini pintar, tapi ya kelakuannya sungguh sangat menyedihkan ya. Nah, lanjut, dia SMA sekitar berapa tahun yang lalu. Sekarang dia semester 6, menjelang semester 7. Terus pada saat dia mau masuk kuliah, lumayan nilainya bagus, dia terima beasiswa dengan baik. Nah, di masa kuliah inilah dia membalas itu semua. TK nggak punya teman, SD nggak punya teman, SMP nggak punya teman, SMA nggak punya teman, SMA nggak punya teman, kuliah aja dia nggak punya teman selain pacarnya. Itu aja yang dia pikirkan, hanya satu, yang beri dia kasih sayang itu pacarnya. Keluarganya enggak. Mamanya tiap hari dia marah-marahin, mamanya marah-marah mulu. Ada yang, kalau di sini ceritanya katanya selama dia SMA, selama dia kuliah, ada perubahan. Dia nggak jadi pemberontak, dia jadi pendiam, selalu mikirin nggak jelas, selalu pokoknya dia selalu jadi anak pendiam. Dari dia anak periang menjadi anak pendiam, sampai isi otaknya kita aja kita nggak tahu dia mikiran apa. Karena apa? Sudah psikolognya terganggu. Nah, anak ini berkembang. Pada saat itu dia lagi liburan. Dia melihat satu keluarga yang liburan, yang harmonis, nggak ada marah-marah, nggak ini nggak itu. Dia teteskan untuk, bukan pertama kalinya sih, dia teteskan air matanya
untuk kesedihan yang paling terdalam. Karena apa? Dia nggak pernah dapatkan kasih sayang sama orang tuanya. Oke. Nah, kenapa dia nggak pernah dapat kasih sayang sama orang tuanya? Karena adik pertamanya lah semua penyebabnya. Pertama, adiknya selalu laporin ke mamanya kalau si kakaknya begini, begitu di luar. Ternyata dia nggak pernah lakuin, kakaknya nggak pernah lakuin. Sedangkan adiknya yang salah, mamanya nggak marah-marah, malah adiknya yang dimanja, kakaknya yang dimarah-marahin. Kasian kan kakaknya, dia nggak salah, dia nggak ngapa-ngapain, dia yang diomelin, dia yang dicaci maki, dia yang dipukul. Giliran adiknya ada masalah, kakaknya yang maju, kakaknya yang dapat lagi dari mamanya. Aduh, kasihan banget ya. Syukurnya kakaknya, anak itu sekarang sudah ada di rumah sakit, nggak tahu rumah sakit apa. Dia lagi terapi, pokoknya dia lagi terapi karena dia sudah kayak udah putus asa ya, karena ya itulah masalah keluarganya. Dia nggak pernah dapat kasih sayang, nggak pernah dapat perhatian, cuman adiknya. Nah, adik yang tadi kan adik keberapa ya? Adik pertama. Sekarang kita ceritakan adik keduanya. Adik keduanya ini kenapa dia membangkang juga ke kakaknya, jadi pemberontak lebih 2 kali lipat dari kakaknya. Dia dapat kasih sayang, cuman kasih sayangnya apa? Adiknya salah, dicaci maki, terus disayang-sayang, kemudian dicaci maki lagi, enggak tobat-tobat juga anak itu. Pokoknya dia dicaci maki, kebalah sudah tuh, punya telinga. Sudah itu dia juga sering dipukul sama mamanya. Apalagi dia kan anak terakhir, harusnya anak terakhir itu disayang sih sebenarnya. Tapi dia tuh dicaci, dimaki, dipukul, kayak kakaknya. Paling sedihnya itu kalau dia minta sesuatu tapi nggak dikabulin, kasihan banget jadi anak. Aku juga pernah sih, tapi udahlah. Nah, kakaknya ini setiap dia minta apa-apa dia nggak pernah dikasih, guys. Sampai kuliah pun, HP pun cuma kakaknya aja yang selalu beli HP sendiri, pakai uangnya sendiri, hasil kerjanya sendiri. Dia kerja sambil kuliah, kalau kalian tahu. Kasihan banget kan ya, bagi kasihan sih ya gitu. Terus ya gitu, kisah tiga bersaudara ini menurutku nggak wajar sih. Sebagai orang tua kita, misalnya anak kita salah, kita ajak dia baik-baik lah, maksudnya ajak bicara lah baik-baik, jangan dikerasi, dicaci maki. Karena pertama, gangguan mental itu sangat parah. Kedua, dia merasa nggak disayang, dia nggak merasa ini, sampai dia memberontak. Itu karena apa? Karena kesalahan kedua orang tuanya. Ya kalau aku sih kayak gitu pendapatku. Bagaimana dengan pendapat kalian? Kalau ada pendapat yang lain, di komen aja di bawah ya. Nah, kemudian pas anak ini bilang, mama beda-bedain aku dengan adik pertama aku nggak kayak dia lebih mama sayang daripada aku. Nah, itu katanya. Mamanya pun berkata, aku nggak ada yang beda-bedain anak aku.
aku samakan semua. Lah kalau kau samakan semua anakmu, ndak ada yang bakalan membangkang kayak gitu loh. Sampai hati kau pukul anakmu, kau caci maki depan umum. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jujur aku masih semester 6, tapi kalau aku baca cerita ini, sumpah insya Allah aku nggak bakalan nyakitin anak aku sendiri. Kenapa? Anak adalah hasil ya kita yang ngandung selama ini, tapi kenapa kita nggak sayang, nggak sampai hati loh. Aku baca cerita ini, sumpah pengen nangis. Mau cerita pun aku pengen nangis. Oke guys, sampai situ ceritanya. Kalau ada yang mau bertanya langsung DM aja di tempat Bersaka Belopa, atau langsung di channel di IG-nya Fozia_Usuluddin nggak pakai kosong, Fozi_Yus9. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari cerita ini, kita sebagai orang tua janganlah terlalu keras kepada anak. Walaupun dia salah, kita nggak boleh caci maki dia sampai dalam hatinya aku nggak disayang sama orang tua, aku nggak ini sama orang tua aku nggak sayang, nggak peduli sama aku, nggak perhatian sama aku. Kata-kata dari anak itu akan membuat hatinya hancur, berlebur-lebur sampai dia jadi anak pemberontak. Jangan sampai anak kalian jadi pemberontak cuma gara-gara kalian caci maki, pukul dia. Kalau dia memang salah, kita nggak usah caci maki dia. Oke, jadi sampai situ ceritanya. Terima kasih telah menonton cerita ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Jangan lupa aktifkan notification-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.